rapat-rapat. Adabku tak bisa berlari. Mohon dijawab salam dengan semangat agar mendapatkan ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat, salam pendidikan untuk kita semuanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati hadir bersama kita dan kami Bapak Kabid PTK, yang kami banggakan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 beserta para wakil, para Bapak Ibu Majelis Guru, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dodi yang selalu memberikan bimbingan pendidikan keagamaan atau tahfiz Al-Quran. Yang kami banggakan anak-anak kami, para siswa-siswi yang mau wisuda dan mau dilepas, dan yang kami muliakan Bapak Ibu wali santri, wali siswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Kita semua masih Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan menikmati udara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghirup oksigen yang kita butuhkan ini tanpa harus bayar ada gratis, dan dapat hadir di SMP Negeri 1 ini. Salam dan salam semoga senantiasa dipasrahkan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf tadi agak terlambat sedikit karena pagi tadi kami mengikuti acara pelepasan anak-anak kita, adik-adik kita yang akan mengikuti LT5 tingkat nasional. Tadi lepas dulu di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan insya Allah mereka akan berangkat ke Jambi pada hari besok, dan di Bina lagi di Provinsi insya Allah tanggal 15 berangkat ke Cibubur, Jakarta. Itu anak-anak terbaik di antara anak-anak kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin pada hari ini juga pada agenda, nanti mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada dua agenda saya ikuti. Pertama, pelepasan jamaah haji secara resmi oleh Pak Bupati di rumah dinas, kemudian nanti lanjutan ada hearing dengan DPRD Kabupaten Merangin tentang rancangan peraturan daerah. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang kurang lebih sudah 4 bulan ya, 3 bulan, merasa bangga dan terharu ketika masuk ke sekolah-sekolah atau diundang oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka acara kegiatan kesiswaan ini. Kenapa demikian? Karena ini menginspirasi kita dulu masih zaman sekolah SMP. Saya masih teringat Ibu Kepala Sekolah ini dulu masih bisa dijalan, ini lapangan merah. Ini lapangan merah di sini, tempat bertempur anak SMA PGRI dan apa di sini. Apalagi musim hujan, masih ingat nih. Ini lapangan merah zaman dulu, saya masih dijalankan. Jadi sekarang sudah indah, sudah jadi pusat pendidikan. Dulu tempat bola hati anak-anak sekolah di sini, teman-teman dulu. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Untuk selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi, terutama wisudawan. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 ini
mempunyai program unggulan, salah satunya adalah keagamaan tahfiz Al-Quran. Ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena zaman dulu ada konotasi bahwa sekolah umum itu tidak bisa baca Al-Quran. Zaman dulu kan gitu. Jadi yang bisa Al-Quran itu baca Al-Quran hanya sekolah keagamaan itu zaman dulu. Dan ternyata itu tidak. Tergantung kita. Salah satu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah di bidang Parameter 10 adalah ada program unggulannya, ada tahfiz Al-Quran. Ini luar biasa. Untuk menghafal Al-Quran juz 19, juz 30 itu bukan mudah, kan begitu. Nah, ini luar biasa. Sedangkan kita saja yang hafal itu 10 surat yang akhir. Dari Al-Qamut sampai Qul a'udzu binanas itulah yang hafal. Nah, anak-anak kita sudah hafal dan apa yang tasa'alunnya gitu. Itu luar biasa. Nah, luar biasa. Dan ini adalah suatu prestasi, suatu konsep yang harus dikembangkan terus. Tadi sampai oleh panitia kemarin siang, sekarang 2 bulan sudah masuk lagi. Al-Quran telah menjelaskan bahwa inna hadzal Quran sami'un musama'un. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi syafaat dan pemberi syafaat. Ya, Al-Quran itu adalah penolong, membantu menolong orang yang mencintai Al-Quran. Dulu orang belum yakin dan percaya, tetapi sekarang sudah dibuktikan bahwa Al-Quran itu akan menolong kita di dunia dan akhirat. Contoh sekarang, sudah 9 tahun mulai diterapkan bahwa anak yang hafiz Al-Quran, ya, anak yang hafal Al-Quran minimal 5 juz, pertama kuliah tinggal pilih mau ke UI, ke UGM, ke Unpad atau kemana. Ya, di samping prestasi tidak perlu tes. Yang kedua, ada penerimaan khusus untuk sekolah perguruan tinggi yang ikatan dinas bagi anak yang hafiz Al-Quran, hafiz minimal 5 juz. Mau ke STPDN, IPDN silakan, mau ke SEPAN silakan, itu ikatan dinas. Yang selanjutnya ikatan dinas ke Akpol, ya, itu silakan. Kemudian untuk penerimaan taruna juga, untuk Ustapa, kemudian untuk angkatan darat laut itu asal punya sertifikat hafiz Al-Quran 5 juz sudah oke lolos. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul memberikan syafaat kepada pemiliknya, kepada pencintanya. Sudah terbukti di dunia pun sudah buktikan oleh sekarang. Ya, ini anak-anak sekalian, bersyukur orang tuanya, berbangga orang tuanya. Ini anak kita sudah habis Al-Quran, tingkatkan lagi. Nanti silakan ke jenjang sekolahnya. Ya, jangan diputuskan, terus belajar dan belajar. Dan biasanya anak yang mampu menghafal Al-Quran itu tingkat IQ-nya tinggi, daya ingatnya tinggi, kecerdasannya tinggi, maka itulah direkrut oleh perguruan tinggi yang untuk anak yang habis Quran. Sekali lagi bersyukur orang tuanya. Tidak semua orang tua mempunyai anak yang mau dan mampu hafal Al-Quran. Jangankan mampu, maupun tidak, termasuk saya, ya. Anak saya payah, ya, masukkan ke pondok kelas itu habis Al-Quran dan juga cuma apanya itulah. Pertama yang diwajibkan oleh pondok, salah satu persyaratan keluar Pak harus hafal juz 23 2030. Kemudian surat Al-Baqarah minimal sampai sekian dan sebagainya. Surat pokok ini itu tidak sanggup menghafal 30 juz. Tidak sanggup menghafal dari juz 1 sampai 5 atau 10. Nah, ini sudah peluang, ya. Ini sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang tuanya dan bagi anaknya juga. Kemudian di sini tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah, ada program unggulannya, ada seni, ya, seni, tari dan sebagainya. Ini yang kami inginkan. Saya begitu masuk ke dinas pendidikan, minta semua sekolah baik SD maupun SMP mempunyai program unggulan.
Silahkan apa unggulnya. Kalau SMP itu unggulnya apa? Kalau SD itu unggulnya apa? SMP 1 apa? SMP 2 dan sebagainya. Silahkan. Kenapa? Karena program unggulan itulah yang menjadikan ciri khas kita. Sekolah yang memiliki program unggulan pasti itu akan direbut oleh masyarakat, ya. Tetapi kalau sekolah itu biasa-biasa saja pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Maka kami kewalahan, ya, kewalahan ketika penerimaan siswa baru. Semua ingin sekolah ke situ, semua ingin sekolah ke situ. Kenapa? Karena saat ada daya tariknya. Apa daya tariknya? Pertama, kepala sekolah dan gurunya ramah-ramah, baik-baik, tidak ada perundungan dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sekolahnya asri, aman, tenang, sejuk, itu. Kemudian yang selanjutnya di sana punya keunggulannya itu, ini dan sebagainya. Memang satu sisi logika. Ketika kita membagi donasi penerimaan, ada yang protes dengan saya. Kenapa? Logika lah Pak. Coba sekarang kalau Bapak lah punya anak Pak, ini begini, apakah Bapak mau sekolah yang itu atau tidak? Memang iya juga. Tetapi kalau begitu semuanya, ya susah. Maka kami berulang-ulang di acara SD, SMP, tolong Bapak Ibu, sekolah itu ciptakan program unggulannya, ciptakan daya tariknya, sehingga seluruh masyarakat akan terikat hatinya kepada sekolah kita. Bukan hanya unggulan itu, tapi dari unggulan semuanya. Gurunya hebat-hebat, gurunya baik-baik, gurunya ramah-ramah, kemudian memang mempunyai kemampuan yang luar biasa, penataannya bagus dan sebagainya, pasti akan menjadi daya tarik. Nah ini, terima kasih kepada ibu sekolah. Tentunya Bapak Ibu, keberhasilan SMA Negeri 1 ini bukanlah keberhasilan seorang ibu is, tetapi keberhasilan kita semuanya. Sehebat apapun, sepintar apapun pimpinan, ya, kalau tidak didukung oleh staf, tidak didukung oleh rekan-rekan sejawatnya, nonsen, tidak ada artinya. Betul. Sehebat apapun kepala dinas pendidikan Kabupaten Merani, secerdas apapun kepala dinas Kabupaten Merani, kalau tidak didukung oleh stafnya, para kabit, kasih dan staf semuanya, tidak ada gunanya. Sehebat apapun bupati, sepintar apapun bupati, kalau didukung oleh kepala dinas yang mumpuni, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, ketika berhasil, ada keberhasilan kita. Kesuksesan kepala sekolah berarti kesuksesan kita. Oleh sebab itu tadi ini mari kita jaga, lestarikan kebersamaan ini. Manajemen kepala sekolah memang sekarang harus kita ubah. Ya, kalau dulu kadang-kadang kepala sekolah itu sifatnya diktator, otoriter dan sebagainya, tetapi sekarang kepala sekolah harus demokratis. Apalagi amanat kurikulum merdeka. Amanat kurikulum merdeka itu betul-betul menciptakan pimpinan, bawahan dan atasan itu adalah berupa kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Kolaborasi di sekolah bukan hanya dengan para guru, tetapi kolaborasi dengan orang tua baik, dengan lingkungan, BP3, komite, dan kolaborasi dengan para penyandang dana, pimpinan perusahaan-perusahaan. Silakan, karena salah satu kepala sekolah itu diantaranya ada berwira swasta. Itu salah satunya. Bedanya kalau sekolah yang lama mempunyai jiwa wira swasta, artinya bagaimana kebersamaannya bisa berkolaborasi dengan lingkungannya. Ini yang terpenting. Yakin dan percaya seorang konsul akan berhasil manakala itu diterapkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, di era pendidikan sekarang tidak sama lagi dengan zaman dulu. Ya, zaman dulu kita guru selalu memaksakan kehendak kepada anak. Kamu harus begini, anak harus begitu, dan sebagainya. Sekarang tidak ada itu lagi. Sekarang kita memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak untuk belajar.
memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak untuk memilih program yang sesuai dengan jiwa dan bakat mereka. Kenapa? Karena seseorang akan sukses dan berhasil apabila sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya, dan kita sebagai guru dan orang tua ada sifatnya fasilitasi dan kita ingin mediasi bagaimana untuk bertumbuh dan berkembang minat, bakat, potensi yang ada pada diri anak tersebut. Anak yang sukses pasti anak yang berkembang sesuai minat, bakat, dan potensi atau intelijensi yang dimilikinya. Nah ini, oleh sebab itu kurikulum Merdeka sudah menjawab ya merdeka belajar, kemudian nanti akhirnya mereka berbagi. Nah ini Bapak dan Ibu, yakin dan percaya di SMP 1 sudah berjalan. Namun Ibu, kami menekankan tolong tingkat lagi komunitas belajar para guru, komunitas intern sekolah antar guru di bidang studi, komunitas antar guru, komunitas nanti dengan antar sekolah, dan kalau perlu komunitas antar intra sekolah yang lainnya kan gitu. Silakan ya untuk mengembangkan potensi pada diri kita para guru-guru ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi anak yang punya talenta, bakat, minat kepada keagamaan, kembangkan, silakan. Tahfiz Al-Quran, potensi ada, minat ada, silakan didukung. Kemudian yang seni, ayo. Kemudian yang lainnya, ayo kembangkan pupuk. Nah, itulah tempatnya di sekolah ini. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk wali murid, anak yang mau lepas dari SMP 1, silakan jangan berhenti batas di sini. SMP itu baru anak tangga kedua. Ibarat kita akan meraih menara di ujung itu, ada emas di ujung menara, maka kita pakai tangga. Anak tangga untuk meraih ke atas itu banyak, anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, Ramadan SD baru bijak anak tangga 1, SMP baru bijak anak tangga kedua, masih banyak anak tangga yang harus bertemu untuk mencapai sukses di atas. Oleh sebab itu, tolong orang tua kami, ibunda-bunda yang hendaknya tolong berikan motivasi anak-anak kita. Sekarang tidak ada yang tidak bisa sekolah. Kenapa? Kalaupun tidak mampu, ada posnya sekarang biaya pendidikan bagi anak yang tidak mampu. Kita Kabupaten Merangin sudah banyak memberikan beasiswa. Tidak mampu orang tuanya, kita daftarkan, kita sudah siapkan di Bajnas. Di Bajnas ada beasiswa untuk anak SMA, untuk perguruan tinggi juga sudah ada di Bajnas. Itu silakan. Kemudian dana pun kita sudah ada dari provinsi, sudah ada untuk yang tidak mampu. Ya, itu semua sudah ada. Tidak ada alasan tidak mampu sekarang, tidak ada. Ya, semua sudah di-cover semuanya. Yang penting orang tua silakan dorong anak-anak kita untuk tingkatkan pendidikan. Kemudian mulai sekarang anak-anakku SMP silakan kemana pilih sekolah sesuai dengan minat dan bakat kita. Kalau bakat kita nanti untuk mintanya ke kuliner, ke wira swasta, silakan ambil SMK yang sesuai dengan jiwa kita. Tetapi kalau kita masih nanti Pak saya mau ke umum segala macam, silakan ke SMK. Kalau nantinya saya ingin jadi dai dan sebagainya, berarti pilih ke Mam atau Alia, kan kita ke pondok pesantren. Silakan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya orang tua, jangan memaksakan kehendak sekolah kepada anak. Ya, anak yang dipaksakan oleh orang tua kalau keseluruhan itu insya Allah tidak akan optimal nantinya. Ya, tidak akan optimal. Saya merasakan sendiri, memaksakan pengen anak jadi ini ternyata dia berperjuangan dengan batinnya, sekolahnya tidak optimal. Ya, silakan Bapak Ibu tanya saudara.